Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat membawa berkah dan manfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai peluang. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah peluang empirik, yang kedua peluang teoritik, dan yang terakhir adalah hubungan peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, sebelumnya saya ada pertanyaan untuk kalian semua. Kita masuk dulu kepada tahap yang pertama, yaitu mengenai peluang teoritik. Nah, pada saat istirahat, Adi dan Ani secara bersamaan menuju ke ruang komputer sekolah untuk mengerjakan tugas. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menggunakan komputer secara bergiliran masing-masing selama 1 jam. Masalahnya adalah mereka sama-sama ingin mendapatkan giliran lebih dahulu. Bagaimanakah menurut kalian cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini Adi dan Ani mempunyai 3 cara agar mereka memiliki peluang untuk menggunakan komputer terlebih dahulu secara fair. Nah, yang pertama, percobaan pertama, mereka melemparkan 1 koin uang logam 2 sisi, angka dan gambar sekali. Jika pada pelemparan sisi angka muncul atau menghadap atas, Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Jika sisi gambar muncul, maka Ani yang berhak menggunakan komputer dahulu. Selanjutnya, percobaan yang kedua, yaitu mengambil 1 kelereng dari 3 kelereng dengan mata tertutup. Kelereng yang disiapkan adalah warna merah, kuning, dan hijau. Adi menyuruh Ani untuk memikirkan 1 kelereng warna sebarang. Kemudian, Adi menyuruh Ani mengambil dengan mata tertutup 1 kelereng dari dalam kantong yang sudah dipersiapkan. Apabila Ani mengambil kelereng sesuai dengan warna yang ada di pikirannya, maka Ani berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Nah, percobaan yang ketiga adalah menggelindingkan 1 dadu 6 sisi. Jika yang muncul di sisi atas adalah angka genap, Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Jika yang muncul di sisi atas adalah angka ganjil, Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, dari ketiga percobaan tersebut, manakah yang paling fair? Jawabannya adalah percobaan pertama dan percobaan ketiga. Kenapa demikian? Pada percobaan pertama, Adi dan Ani sama-sama memiliki 1 kesempatan yang sama, yaitu jika ada pelemparan sisi angka muncul menghadap atas, Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Jika sisi gambar muncul, maka Ani yang berhak menggunakan komputer lebih dahulu. Sedangkan pada percobaan ketiga, Adi dan Ani sama-sama memiliki 3 kesempatan yang sama, yaitu jika yang muncul di sisi atas adalah angka genap, yaitu 2, 4, dan 6, Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Jika yang muncul di sisi atas adalah angka ganjil atau 1, 3, dan 5, Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Nah, kenapa sih percobaan 2 tidak fair? Karena Adi menyuruh Ani untuk memikirkan 1 kelereng warna sebarang. Kemudian Adi menyuruh Ani mengambil dengan mata tertutup 1 kelereng dari dalam kantong yang sudah dipersiapkan.
Jika kelereng yang diambil Ani sesuai dengan yang dia pikirkan, yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu adalah Ani. Sedangkan di dalam kantong terdapat 3 kelereng berwarna merah, kuning, hijau, merah, sehingga percobaan kedua tidak fair karena Ani hanya memiliki satu kesempatan jika kelereng yang diambil dan dipikirkan warnanya sama dengan Adi. Sedangkan Adi memiliki 2 kesamaan, yaitu ketika kelereng yang diambil Ani tidak sama dengan yang ia pikirkan. Percobaan menggunakan kelereng ini dapat dikatakan fair ketika masing-masing anak memiliki kesempatan menggunakan komputer yang sama. Misalnya, terdapat 2 kelereng saja sehingga masing-masing anak memiliki kesempatan yang sama, yaitu 1. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peluang empirik? Peluang empirik adalah rasio atau hasil bagi frekuensi terhadap banyaknya percobaan. Misalnya, dalam pelemparan uang koin sebanyak 50 kali percobaan, frekuensi banyak atau banyak kali muncul sisi angka adalah 25 kali. Maka peluang empirik sisi angka adalah frekuensi dibagi banyaknya percobaan. Frekuensinya ada 25, sedangkan banyak percobaannya adalah 50. Sehingga peluangnya adalah 25/50, atau boleh disederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya part 2 mengenai peluang teoritik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peluang teoritik? Peluang teoritik dikenal dengan istilah peluang klasik. Dalam beberapa bahasan juga disebut peluang saja. Jika terdapat suatu soal yang hanya menyebutkan peluang, maka peluang yang dimaksud tersebut adalah peluang teoritik. Peluang teoritik adalah rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Dalam suatu eksperimen, himpunan semua hasil yang mungkin disebut ruang sampel. Biasanya disimbolkan dengan huruf S. Selanjutnya, setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut titik sampel. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel S. Suatu kejadian A dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. Misalkan NA menyatakan banyak titik sampel kejadian A, dan NS adalah semua titik sampel pada ruang sampel S. Peluang teoritik kejadian A, yaitu PA, dirumuskan dengan NA/NS. Jadi rumusnya adalah banyaknya titik sampel dibagi dengan banyaknya sampel. Selanjutnya, berapakah peluang teoritik kejadian dari suatu eksperimen pelemparan 1 koin dan penggelindingan 1 dadu? Nah, jawabannya adalah seperti yang ada pada tabel ya. Pelemparan 1 koin, ruang sampelnya adalah angka dan gambar, maka jumlah sampelnya ada 2. Kejadiannya hasil sisi angka, titik sampel kejadiannya adalah A. Banyaknya berapa? 1. Berarti peluang teoritik PA adalah 1/2. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah keterangan dari tabel tersebut. Kejadian yang hanya memuat 1 hasil titik sampel disebut kejadian dasar. Kejadian yang tidak memuat titik sampel disebut kejadian mustahil. Peluangnya sama dengan 0, atau dengan kata lain tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, bagaimanakah cara menentukan ruang sampel dalam suatu eksperimen?
Yang pertama, contohnya adalah jika kita melempar sebelum menentukan peluang teoritik suatu percobaan, terlebih dahulu penting untuk kalian ketahui tentang ruang sampel suatu eksperimen. Nah, berikut disajikan ruang sampel percobaan pelemparan koin uang logam yang mempunyai dua sisi, yaitu angka dan gambar. Nah, percobaan pertama, jika kita melempar satu koin sebanyak satu kali, kemungkinan hasilnya adalah angka atau gambar. Ditulisnya adalah A, G. Nah, percobaan yang kedua adalah jika kita melempar dua koin, misalkan saja koin merah dan kuning, sebanyak satu kali, maka ada 4 kemungkinan hasil, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kalian bisa melihat pada gambar di situ. Pada diagram pohon sudah ditunjukkan alurnya. Ada 2 koin, angka dan gambar, koin merah dan koin kuning. Kemudian selain menggunakan diagram pohon, kalian juga bisa menggunakan tabel. Percobaan ketiga, yaitu jika kita melempar 3 koin warna merah, kuning, dan hijau satu kali, maka ruang sampelnya adalah, nah di situ ada titik-titik, mari kita isi ya. Titik-titik yang pertama yaitu apa isinya? Lihat arah panahnya. Nah, berarti isinya apa? Angka, angka, dan gambar. Kemudian titik-titik yang kedua, angka, gambar, dan gambar. Selanjutnya titik-titik yang ketiga isinya adalah gambar, gambar, dan angka. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan titik sampel suatu kejadian dalam suatu eksperimen? Untuk menentukan banyak titik sampel eksperimen suatu eksperimen bisa menggunakan fundamental counting principle atau prinsip dasar perhitungan. Misal, eksperimen 3 koin uang logam. Maka titik sampelnya adalah banyak hasil yang mungkin pada koin pertama, yaitu sebanyak 2, dikalikan banyak hasil yang mungkin pada koin kedua sebanyak 2, dikalikan banyak hasil yang mungkin pada koin ketiga, sehingga 2 dikali 2 4, dikalikan 2 ada 8 total titik sampel. Nah, misalkan peluang kejadian A adalah PA, sedangkan PAC dibaca peluang kejadian A komplement, diartikan peluang bukan kejadian A. Jelaskan hubungan antara PA dengan PA komplement. Nah, jawabannya adalah hubungan antara PA dengan PA komplement adalah PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Jadi peluang A ditambah peluang bukan A hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita ke part 3, yaitu tentang hubungan peluang teoritik dan empirik. Nah, suatu ketika Amelia, Budi, Citra, Dana, Erik, dan Fitri mendapatkan tugas kelompok dari gurunya untuk menemukan peluang empirik suatu percobaan. Mereka melakukan percobaan dengan menggelindingkan satu dadu sebanyak 120 kali. Mereka membagi tugas untuk mencatat kemunculan mata dadu hasil penggelindingan. Setiap anak mendapatkan tugas masing-masing, yaitu Amelia mengamati
mata dadu 1, Budi mata dadu 2, Citra mata dadu 3, Dana mata dadu 4, Erik mata dadu 5, dan Fitri mata dadu 6. Setelah mereka mengamati, mereka merekap hasilnya, dan kemudian hasil rekapan itu bisa kalian lihat pada tabel. Nah, apabila diagram tadi disajikan dalam tabel tadi disajikan dalam bentuk diagram yang merupakan diagram peluang empirik kejadian A adalah seperti gambar tersebut. Selanjutnya adalah berapakah peluang teoretik kejadian mata dadu 1-6 pada peristiwa pelemparan dadu sebanyak 120 kali. Nah, ruang sampelnya ada 120. Titik sampel mata dadu berarti dia memiliki peluang 1/6 dikalikan dengan 120. Hasilnya adalah 20. Kemudian titik sampel mata dadu 2 juga 20, titik sampel mata dadu 3, 4, 5, dan 6 juga 20. Maka peluang teoretik yang didapatkan adalah sebagai berikut. Peluang teoretik mata dadu 1 adalah 20 per banyaknya peristiwa pelemparan dadu, yaitu 120. Maka peluang teoretik mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6 juga 20 per 120, atau bisa disederhanakan menjadi 1/6. Kemudian, bagaimanakah hubungan antara peluang empirik dan peluang teoretik? Hubungannya apa sih antara peluang empirik dan peluang teoretik? Jika kita amati, nilai peluang empirik mendekat pada suatu garis konstan yang nilainya yaitu 20 per 120. Dapat diartikan bahwa nilai peluang empirik selalu mendekati nilai peluang teoretik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semakin banyak kita melakukan percobaan, maka nilai peluangnya semakin mendekati peluang teoretik? Jawabannya adalah iya. Semakin banyak melakukan percobaan, maka nilai peluangnya semakin mendekati peluang teoretik. Nah, terima kasih kepada teman-teman atau anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.